Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan selalu oleh Allah dan kita bisa tetap mengikuti perkuliahan selama semester dasar ini dengan baik dan semangat. Baik. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengumpulkan semua tugas. Ya, saya lihat tadi sudah semuanya mengumpulkan tugas ya. Dan saya lihat kalian bisa mengerjakan dengan cukup baik meskipun mungkin penjelasan yang lalu saya kurang begitu jelas barangkali melalui video. Baik, di sini saya akan membahas terkait dengan soal yang sudah saya berikan, bisa mengcover dari materi sebelumnya yang barangkali videonya tidak begitu jelas. Oke, baik. Ini saya bacakan terlebih dahulu soalnya ya. Soal yang saya berikan di sini, ya. Sebuah perusahaan memproduksi dua produk, yaitu produk A dan B, kemudian volume penjualan produk A paling sedikit 80% dari total penjualan produk A dan B, ya. Tetapi perusahaan tidak bisa menjual lebih dari 100 unit produk A dalam sehari. Kemudian kedua produk menggunakan satu bahan baku, di mana ketersediaan maksimumnya di gudang sebanyak maksimal 240 kg. Kemudian tingkat penggunaan bahan baku adalah 2 kg per unit untuk produk A dan 4 kg per unit untuk produk B. Nah, keuntungannya itu produk A sebanyak $20 dan untuk produk B sebanyak $50. Nah, kita diminta untuk menentukan tingkat produksi yang optimal, dalam artian berapa produk A yang diproduksi dan berapa produk B yang diproduksi, sehingga profitnya akan menjadi maksimal, gitu ya. Nah, kita juga diminta melakukan analisis sensitivitas. Baik, di sini jadi langkah pertama ketika kita mendapatkan soal seperti ini, maka kita harus membuat apa? Kita harus membuat formulasi model matematikanya terlebih dahulu. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan soal narasi seperti itu, maka langkah pertama adalah kita membuat formulasi model matematikanya. Ya. Kelihatan ya mudah-mudahan ya. Lebih jelas mudah-mudahan. Jadi langkah pertama adalah kita membuat formulasi model matematika. Nah, berdasarkan narasi soal tersebut. Ya. Nah, jadi seperti apa formulasi model matematikanya, begitu ya? Kalau soalnya tadi seperti itu. Jadi saya lihat hampir semuanya sudah benar ya. Jadi yang pertama adalah kita tentukan apa tadi fungsi objektifnya ya. Kalau dari soal tadi fungsi objektifnya cukup jelas ya, maximize ya. Karena ini adalah fungsi maksimasi apa? Maksimasi profit ya. Maximize Z. Ini Z-nya adalah 20x1 ya. 20x1 plus 50x2. Oke, maaf, ada yang missing ya. Jadi sebelum ini kita harus tentukan terlebih dahulu variabel keputusannya apa. Itu yang paling penting. Jadi di sini kita tentukan variabel keputusannya apa di sini. Yaitu kita katakan bahwa ada dua variabel yaitu X1 dan X2. Jadi X1 adalah volume penjualan untuk produk A ya. Volume penjualan untuk produk A ya. Kemudian X2 adalah volume penjualan untuk produk B ya. Oke, baik. Jadi di sini fungsi objektifnya ini ya, maximize Z sama dengan 20x1 plus 50x2. Kemudian constraint yang berikutnya ya, constraint atau kendalanya ya. Jadi constraint atau kendalanya adalah subject to di sini apa tadi ada beberapa constraint ataupun kendala yang ada di dalam soal tadi ya. Kita lihat di sini yang pertama bisa kita tuliskan formulasinya adalah X1 lebih besar dari 0,8. Tadi kan ada kata 80% ya. Jadi penjualan X1 dia biasanya melebihi dari 80% dari total penjualan. Jadi kita narasikan, kita formulasikan X1 plus X2 seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini nanti bisa kita sederhanakan lagi yang nomor 1 ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa penjualan untuk apa ini? Produk A yaitu harus dia apa ini? Apa? Penjualan untuk produk penjualan untuk produk A ya tidak bisa menjual lebih dari 100 unit. Jadi X1 tidak bisa menjual lebih dari 100 unit gitu.
Kemudian concern yang ketiga dikatakan bahwa terkait dengan bahan baku, ya, bahan baku. Di sini dikatakan bahwa penggunaan bahan baku untuk X1 sebanyak 2 kg X1, begitu. Jadi setiap X1 membutuhkan 2 kg, dan untuk membuat X2 dibutuhkan 4 kg bahan baku. Jadi begini. Di mana ketersediaannya itu per hari sebanyak di gudang tidak lebih dari 240. Ya, begitu. Dan terakhir jangan lupa meskipun tidak ada di dalam soal harus tetap kalian tuliskan terkait dengan non negativity constraint. Ya, jadi constraint yang menyatakan bahwa variabel keputusannya itu harus lebih besar ataupun sama dengan 0 supaya dia tidak bisa menjadi negatif, ya. X1 X2 lebih besar ataupun sama dengan 0. Nah, jadi constraint-nya ada 4. Nah, di sini bisa kita konvertkan, bisa kita inginkan menjadi, ini kita rubah ke sana ya, 0,2 X1, maaf. Sudah. Oke, 0,2 X1 min 0,8 X2 ya. Oke, ini lebih besar ataupun sama dengan 0. Oke, ini adalah formulasi model matematikanya. Kalau sudah sampai pada tahap ini, sudah bagus ya, artinya kalian sudah benar ya untuk melakukan modelingnya ya. Tinggal berarti langkah berikutnya adalah kita menyelesaikan formulasi model ini dengan menggunakan metode grafis ya, dengan menggunakan metode grafis. Sampai di sini sudah paham? Ada pertanyaan? Oke, saya harap ini tidak ada pertanyaan ya. Ini saya hapus ya supaya lebih mudah. Langkah yang kedua setelah kita melakukan formulasi model matematika ya, adalah kita menyelesaikan dengan menggunakan metode grafis tadi ya. Oke, baik. Ini saya ringkas ya. Tadi constraint-nya adalah di sini jadi maximize Z sama dengan 20x1 plus 50x2. Kemudian constraint yang pertama 0,2x1 min 0,8x2. Kemudian yang kedua x1 kurang dari sama dengan 100. Yang ketiga 0x1 ditambah 4x2 240. Yang keempat x1. Oke, baik. Jadi ini yang harus kita tuliskan dalam nyatakan dalam metode grafis. Jadi di sini kita buat kurvanya ya, grafiknya. Sebentar, mungkin biar lebih mudah. Sedikit. Mungkin persisnya ini. Baik. Nah, jadi kita tuliskan terlebih dahulu yang ini dari constraint yang pertama ya. Kita mulai dari constraint yang pertama ya. Constraint yang pertama di sini 0,2x1 dan 0,8x2 sama dengan 0 ya. Oke, baik, di sini berarti kalau ini x1-nya 0, x2-nya berapa? 0 juga sama. Artinya berarti dia akan melewati titik reference point 0,0 ya. Berarti kita perlu nilai variabel yang lain ya. Nilai yang lain berarti kalau misalnya di sini kita katakan dalam 100 di sini misalnya ya. Apa tadi? Kalau ini kita nyatakan dalam 100 misalnya di sini x1-nya 100 ya, 1 2. Berarti di sini adalah 20 ya. Kalau x1 ini adalah 100, berarti ini 20. Oh, bukan, sorry. Kalau ini misalnya 400 ya. X1-nya 400 ya, berarti di sini menjadi 80 gitu ya. Kemudian kalau ini berarti dikurangi dengan ini harus dikalikan dengan 100 ya. 1 2 80. Berarti titiknya yang lain adalah 400 dan 100 ya. 400 dan 100. Atau kalau misalnya ini kita buat per 10 di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Oke, baik. Jadi di sini kalau misalnya kita sederhanakan, ini berarti menjadi X1-nya itu adalah misalnya kita bagi menjadi apa namanya? 10 ini menjadi 40 ya. X2-nya menjadi 10. Sehingga di sini X1-nya 40, 1 2 3 4, X2-nya 10. Begini ya. Begini ya. Oke. Sehingga di sini garisnya adalah seperti ini. Oke, baik. Ini adalah titik dari 0,2 X1 min 0,8 X2. Kurang sama 0. Baik. Nah, di sini kita tentukan mana daerah regionnya. Apakah di sebelah sini ya ataukah di sisi atasnya ya. Maka di sini kita cari titiknya berarti yang kira-kira apa namanya kita cek apakah mana yang memenuhi. Di sini berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 100 X1-nya 100, X2-nya 10. Kita cek kalau X1-nya 100, X2-nya 10, apakah dia memenuhi ataukah tidak ya. Kita cek di sini X1-nya 100 berarti 1 2 itu adalah 20 dikurangi dengan 8. Itu 16. Apakah dia positif? Ya, betul, dia positif. Berarti yang memenuhi adalah daerah ini. Begitu ya? Begitu? Baik. Kita lanjutkan. Berarti yang pertama sudah selesai. Kemudian kosong yang kedua, X1. Ini saya hapus ya. Oke. Di sini kita lihat, di sini adalah X1 adalah sama dengan 100. Dia tinggal kita masukkan X1 sama dengan 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini berarti ya. Oke, begitu ini ya. Oke. Di sini adalah X1 apa namanya kurang dari ataupun sama dengan 100. Maka kalau X1 kurang dari ataupun sama dengan 100, maka yang mana? Sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Jadi yang memenuhi adalah daerah sini. Baik. Lanjutkan. Berarti yang kedua sudah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah 2X1 plus 4X2 kurang dari atau sama dengan 240 ya. Sama dengan 240. Oke, berarti di sini kalau ini 0, ini adalah 60. Ini 0, ini berapa? 120. Oke, berarti titiknya adalah X1 0, X2-nya adalah 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian berikutnya X1-nya 120. 1 juga di sini. X1-nya adalah X2-nya adalah 0 ya. Baik, berarti di sini garisnya adalah ini. Oh, ya. Ini adalah garis dari 2X1 plus 4X2 kurang dari ataupun sama dengan 240. Oke, baik. Berarti sudah kita tulis semuanya. Terakhir, non-negativity constraint ya. Ini harusnya di sini ya tadi ya. Ini kenapa harus di sini ya? Oke. Ini apa? Harusnya melewati apa? Titik 0,0 kan? Kok malah kenapa melewati? Oke, baik. Kurang smooth ya. Oke, baik. Sebentar, saya rapikan dulu sedikit. Ini kurang smooth. Apa ini? Begini. Oke. Jadi tadi titik 0,0-nya di sini ya tadi ya. Oke, gitu ya. Ya, baiklah, sudah maksimal gambarnya seperti ini. Oke. Malah semakin nggak bagus nih gambarnya saya. Sebentar, saya perbaiki dulu. Ini melewati ini, titiknya di sini. So. Nah, oke, sip. Baik, kita lanjutkan lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, kebanyakan ini. Tadi kan 100 ini.
1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini. Sebentar. 1, ya kan? 2, ini kan 100, 90, 80, 70, 60, 50. Di sini apa ini? Ini 40 ya, 40, 30, 20, nah 10. Oke, baik. Lanjutkan ya. Tadi sampai mana tadi? Berarti, oke baik. Kemudian non-negativity constraint ya. Non-negativity constraint-nya berarti dia X1, X2 harus positif ya. Artinya berarti yang terpenuhi adalah region yang ada di sini berarti ya. Sementara region yang di sini tidak memenuhi, di sini juga tidak memenuhi, dan di sini juga tidak memenuhi. Sehingga oke, berarti yang memenuhi adalah hanya di daerah ini saja, ya. Oke. Sip. Ya. Jadi yang memenuhi hanyalah region di sini. Jadi region di sini adalah yang memenuhi semua constraint yang ada. Oke, jadi visible solution-nya itu adalah di sini. Oke. Baik. Sehingga di sini titiknya apa saja? Titiknya di sini kita anggap ini adalah titik A, ini adalah titik B, titik C, dan titik D. Oke, kita punya empat titik. Ya. Nah, kita tentukan berarti titik B apa, C apa. Kalau A berarti apa titiknya? Adalah 0,0 ya. Titik D berapa? Titik D adalah 100,0. Titik B dan C berapa ini berarti? Nah, kita lihat B itu adalah perpotongan dari apa tadi ini? Ini ya, titik B. Kita cari titik B. Titik B adalah perpotongan dari 2x1 plus 4x2 adalah 240. Ini kemudian satu lagi adalah 0,2x1. 0,2x1 min 0,8x2 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita kalikan berapa nih? 10 ya. Oke, berarti 2x1 plus 4x2, 240, kita kalikan yang ini 10, berarti menjadi 2x1 min 8x2 adalah 0. Kita kurangkan 2x1 min 2x1 0, 4 min 8, 12, x2 adalah 240. Sehingga di sini x2 menjadi berapa? X2 menjadi berapa? 20 ya. Oke. Sehingga di sini x1-nya kita masukkan tinggal ya kan? X2-nya tadi berapa? X2-nya adalah ketemunya 20. Berarti di sini 2x1 plus 4 kali 20 adalah 240. 4 kali 20, 80. Ini berarti harusnya 160. Sehingga x1-nya adalah 80 ya. Oke. Berarti di sini ketemu titiknya x1-nya 80, x2-nya adalah 20 ya. X1-nya 80, x2-nya adalah 20. Berikutnya yang titik yang C. Ya, titik yang C. Ini sudah selesai. Titik yang C. Untuk mencari titik yang C seperti apa? Baik, untuk mencari titik yang C, berarti di sini perpotongan dari apa ini? Titik C itu ini ya, 2x1 juga dengan ini ya. Berarti 2x1 plus 4x2 sama dengan 240 dengan x1 sama dengan 100 ya. X1 sama dengan 100. Ini kita kalikan 2 menjadi 2x1 plus 4x2 240, kemudian 2x1 adalah 200. Sehingga menjadi berapa di sini? 2x1 min 2x1 0. Ini menjadi 4x2 adalah 40. X2 adalah 10. Oke. Sudah ketemu X2-nya 10. Berarti di sini X1-nya berarti berapa? X1-nya adalah 100. Baik. Kan semoga jelas ya. Sehingga di sini kita dapatkan titik C. Titik C itu nilainya adalah 100 dan 10. 100 dan 10. Oke, baik.
Berarti sekarang kita cari gambar yang terakhir adalah fungsi Z-nya. Ya. Z-nya itu adalah 20x1 plus 50x2. Oke, kalau misalnya kita asumsikan nilai Z-nya itu adalah misalnya 1000 misalnya ya. Lebih jelas nih, 1000. Maka di sini X1-nya berarti berapa? Kalau ini 0, ini adalah 20 ya. Oke, kalau ini 0, ini adalah 50. Oke, berarti titiknya di sini, ya berarti 0 dengan 20, 1, 2, titik Z-nya. Berikutnya adalah 50, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah fungsi dari objective function-nya. Ya. Oke, ini adalah Z-nya. Z sama dengan 1000. Ya. Baik, kalau kita lihat kemiringannya, karena kita ingin memaksimasi, artinya semakin Z-nya besar, maka semakin bagus. Ya. Maka kalau semakin Z-nya besar, mana titik yang paling jauh kira-kira? Hampir sama ya, antara titik C dengan B ya. Tetapi C dengan B sepertinya lebih besar B. Ya. Artinya semakin ke sana itu ada semakin bagus, dan corner point yang paling jauh itu ada titik B. Kemungkinan adalah titik B, tapi kita belum tahu. Tinggal kita masukkan saja. Ya, kira-kira begitu. Untuk memastikan harus kita pastikan berapa besarannya. Jadi di sini kalau misalnya pada titik B ya, berapa nilainya begitu kan? Maka di sini kita tulis saja. Kalau pada titik B, karena pastikan selalu nilai optimal selalu berada pada corner point, titik yang pojok ya. Sehingga kalau pada titik B itu adalah 80 dengan 20 ya. Maka Z-nya itu berarti adalah 20 kali 80 ditambah 50 kali 20. Berarti 1600 ditambah 1000 adalah 2000 berapa? 600. Kalau pada titik C adalah 100 dan 10 ya. Maka nilai Z-nya adalah 20 dikalikan 100 ditambah 50 dikalikan 10. Berarti 2000 ditambah dengan 500. 2500. Nyaris ya. Yang ini 2500, ini 2600. Artinya berarti titik yang paling memberikan hasil maksimal adalah pada titik B. Oke. Baik, karena nilai Z-nya adalah 2600 ya. Sama dengan jawaban kalian? Sama ya? Oke. Baik. Begitu cara menyelesaikan dengan menggunakan metode grafis. Ya, saya pikir kalian bisa, dan saya tadi sempat melihat beberapa hasil dari kalian, dan saya melihat kalian bisa mengerjakannya dengan benar. Ya. Baik, nanti dalam UTS juga sama seperti itu. Oke, baik. Ini sudah. Kemudian apa lagi yang perlu kita jawab? Yang perlu kita bahas? Tentang analisis sensitivitas ya. Tentang analisis sensitivitas. Baik, ini berarti saya hapus yang di sini. Ya, sudah terjawab. Jadi artinya berarti di sini, kalau berarti dalam pertanyaan kita sampaikan bahwa hasil optimalnya ya, hasil optimalnya ya, atau maksimasi profit yang akan memaksimalkan profit ya, maksimasi profit adalah ketika penjumlahan X1 nilainya adalah 80 dan X2 adalah 20. Artinya adalah penjualan A itu diproduksi sebanyak 80 unit dan B sebanyak 20 unit ya. Begitu? Dan ini akan menghasilkan profit ya. Profit sebanyak berapa dolar? Sebanyak 2.600 dolar. Gitu ya. Oke, ini kita lanjutkan untuk yang terkait dengan analisis sensitivitas. Jadi analisis sensitivitas ini adalah sangat penting juga untuk kalian pahami, walaupun karena keterbatasan waktu, maka di sini juga akan saya cover hanya terkait dengan ketika kita melakukan perubahan pada objektif, pada koefisien, pada objektif functionnya, ya, begitu. Jadi di sini
analisis sensitivitas itu ingin mengetahui jika ada konstanta yang berubah, maka apakah hasil optimalnya juga berubah ataukah tidak? Atau dibalik, hasil optimalnya itu akan tetap seperti itu, tidak berubah. Itu ketika perubahan maksudnya hasil optimalnya akan tetap seperti itu sampai berapa banyak, berapa kuatnya model itu, gitu ya. Jadi modelnya itu, jadi artinya titik B itu akan tetap menjadi titik yang optimal itu kalau misalnya range untuk perubahannya itu dari berapa sampai berapa. Artinya kalau di luar itu, maka titik B ini tidak akan lagi menjadi titik optimal. Nah, begitu. Ya, jadi itu. Jadi kita yang mengetahui bahwa titik B itu akan menjadi titik optimal manakala itu range-nya itu berada pada berapa sampai berapa. Semakin besar range-nya maka semakin bagus, gitu ya. Artinya kalau semakin kecil range-nya berarti dengan adanya perubahan sedikit hasil optimalnya sudah berubah, bukan lagi memproduksi sebanyak 80 dan 20 unit gitu. Tapi mungkin bisa bergeser menjadi 100 dan 10 barangkali. Gitu. Atau jangan-jangan sebanyak 100 dan 0 barangkali. Itu seperti itu. Ya. Nah, itu. Jadi di sini ketika kita melakukan analisis sensitivitas ya. Ini berarti oke. Yang ini saya hapus yang ini ya. Oke, yang ini saya hapus. Oke, baik. Nah, di sini kita akan melakukan analisis sensitivitas tadi ya. Dan ini jelas analisis sensitivitas ya. Oke, maka di sini if ya. If C1 tidak sama dengan 0. Ini sangat mudah ya. Jika C1 tidak sama dengan 0 ya. If C1 tidak sama dengan 0, maka di sini C2 per C1 ya, begini ya. Kemudian if C2 tidak sama dengan 0, maka di sini C1 per C2 gitu. Ini range-nya. Ya, ini adalah apa? Range-nya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui titik B tadi, hasil optimal ada pada titik B tadi ya, itu ada pada intersection garis apa dengan apa. Nah, kan itu. Jadi di sini intersectionnya adalah garis apa di sini? 2x1 plus 4x2 sama dengan 240 dan 0,2 x1 min 0,8 x2 sama dengan 0. Nah, intersectionnya ada di sini. Nah, ini yang penting. Kemudian objective functionnya di sini adalah 20x1 plus 50x2. Ya, ini berarti dianggap sebagai C1, ini dianggap sebagai C2. Begitu, baik. Nah, di sini berarti kalau C1 tidak sama dengan 0, maka C2 per C1 sama dengan apa? Nah, C2-nya yang mana? C2-nya ekuivalen dengan yang ini. Ini C2 berarti ekuivalen dengan ini ya. Berarti di sini 4 per 2. Di sini 4 per 2 gitu ya. Dan sebaliknya ini berarti berapa? Nah, ini kan min 0,8. Jadi minnya tetap ditulis ya. Min 0,8 dibagi dengan 0,2. Oke, baik. Ini jadi hapus dulu. Jadi kalau ini kita ini kan jadi min 4 ya. Kemudian di sini C2 per C1 adalah 2. Min 4 C2 per C1 sama dengan 2 ya. Di sini jika misalnya C1-nya itu di sini adalah berapa? 20. Jika C1 itu adalah 20, maka range-nya menjadi berapa? Berarti min 4 dikalikan dengan 20, C2 2 dikalikan dengan 20. Oke? Ini. Sehingga di sini menjadi min 80 C2 sampai dengan 40. Artinya berarti C1, jika C1 itu adalah 20, maka titik B tetap akan optimal ya, manakala C2 itu range-nya antara min 80 sampai dengan 40. Begitu ya. Begitu. Oke. Nah, jadi cukup jelas ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi titik B itu akan tetap optimal manakala C1-nya itu 20 dan C2-nya itu berada di antara range min 80 dengan 40. Min 80 artinya berarti dia ada kerugian barangkali. Atau bisa juga
min 80 ini berarti kita anggap dia tidak memproduksi, bisa juga begitu. Oke, kita lanjutkan. Jika C2-nya itu tidak sama dengan 0, maka di sini ya C1 per C2 begitu ya. Baik, di sini berarti harus hati-hati karena ada negatif di sini ya. Jadi di sini C1 dibagi dengan C2, 2 dibagi 4 dengan jadi 2/4-nya tetap di sini ya, karena di sini ada negatif 0,2 dibagi dengan min 0,8. Sehingga di sini min 1/4 C1 per C2 ini 1/2. Sehingga jika C2-nya itu adalah 50, maka di sini min 12,5 ini C1 ini adalah 25. Ya. Artinya berarti jika C2 itu 50 ya, maka titik B akan tetap optimal, menjadi titik yang optimal atau titik yang memberikan profit yang paling maksimal. Jika C1-nya itu antara min 12,5 sampai dengan 25. Begitu. Ya. Jadi itu cara kita melakukan analisis sensitivitas ya. Jadi C1 dan C2 harus diperhatikan range-nya adalah selalu dari ini yang paling kecil, ini yang paling besar. Yang paling kecil, yang paling besar. Oke, baik. Itu dari saya untuk pembahasannya. Semoga cukup jelas penjelasan dari saya terkait dengan tadi metode grafis, bagaimana kita melakukan metode grafis, kemudian bagaimana kita melakukan analisis sensitivitas. Ya. Kemudian ketika misalnya soal dalam melakukan minimasi itu juga sama ya. Mudah-mudahan video saya yang sebelumnya cukup memberikan kejelasan bagaimana ketika kita melakukan melakukan metode grafis terkait dengan minimasi sama secara prinsip. Baik, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan cukup jelas. Materi sudah selesai. Nanti setelah ini akan saya lanjutkan dengan terkait dengan terkait dengan menggunakan metode simplex ya, terkait dengan metode simplex. Oke, dari saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.